UD Sentosasil menjadi sorotan belakangan ini. Perusahaan suku cadang mobil di kawasan Margomulyo, Surabaya diduga melakukan praktik kerja kontroversial yang dinilai melanggar hak asasi dan kebebasan beragama karyawan. Puluhan mantan karyawan UD Sentosasil melaporkan perusahaan tersebut ke Polda Jawa Timur. 44 mantan karyawan yang diwakili kuasa hukumnya melaporkan 3 dugaan tindak pidana sekaligus, mulai dari penipuan, penggelapan hingga penghilangan barang milik orang lain berupa ijazah asli milik pekerja. Para mantan karyawan ini juga melaporkan 3 akun media sosial yang diduga milik Diana Janhua. Akun-akun itu diduga mengatasnamakan perusahaan lain. Tindakan itu diduga kuat sebagai upaya penipuan karena menggunakan identitas perusahaan lain untuk menjaring pelamar kerja. Setelah berhasil, pelamar diminta menyerahkan ijazah asli atau uang pengganti sebesar 2 juta rupiah. Nah, inilah yang kemudian saya melaporkan akun bahwa akun ini ada dugaan penipuan yang mengatasnamakan PT lain, kemudian melamar ke sana dan menyerahkan ijazah atau uang 2 juta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tindak pidana penggelapan. Jadi teman-teman yang sudah melamar ke Margomulyo itu, kemudian dia diminta untuk menyerahkan ijazah atau kalau tidak ada dengan uang pengganti 2 juta. Selain persoalan hukum, kondisi kerja yang dialami para mantan karyawan pun disorot. Banyak dari mereka hanya bekerja sebentar karena tidak sanggup bertahan dalam sistem kerja yang tidak manusiawi. Pemkot Surabaya mengambil sikap tegas dengan menyegel gudang UD Sentosasil. Perusahaan milik Janhua Diana ini terbukti tidak memiliki tanda daftar gudang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa penyegelan ini ditujukan untuk perusahaan, bukan perorangan. Tidak melakukan perorangan. PDG ini saya lihat dari perusahaannya. Kita tidak boleh nyebut 1 orang, 2 orang. Apakah 1 orang, 2 orang itu ada di dalam perusahaan itu? Karena itulah ketika kita ini ada ijazah ditahan, maka hubungannya dengan perusahaan, bukan dengan orang per orang. Ini yang perlu dicatat teman-teman. Orang per orang ini siapa? Apakah direkturnya, ataukah komisarisnya, atau siapa? Tapi saya berhubungan dengan perusahaannya. Dan perusahaan siapapun itu, kalau membuat gaduh di Surabaya dan tidak menjalankan aturan, pasti akan saya tutup seperti ini. UD Sentosasil menjadi sorotan setelah Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan inspeksi mendadak. Namun mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan Janhua Diana bersikeras bahwa tidak pernah melakukan penahanan ijazah dan melaporkan Wakil Wali Kota Armuji ke kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Berbagai pelanggaran diduga dilakukan UD Sentosasil selain menahan ijazah, gaji pekerja di bawah UMR hingga menghalangi karyawan ibadah sholat Jumat. Selain itu, gudang distributor pelumas itu dianggap ilegal. Bagaimana Pemkot Surabaya menangani pelanggaran yang bertubi-tubi ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan kuasa hukum ex-karyawan UD Sentosasil Edi Kunchoro Prayitno. Pak Wali, Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Terima kasih atas waktu. Selamat malam, Pak Wali. Saya langsung kepada Pak Eri dulu. Pak Wali memimpin langsung proses penyegelan gudang milik Sentosasil ini. Kenapa kemudian Pemkot memberikan perhatian yang besar terhadap kasus ini, Pak Wali? Jadi pertama, Mas, kita itu ingin menjaga betul suasana kondisivitas yang ada di Kota Surabaya terkait dengan investasi. Karena bagaimanapun investasi harus berjalan di Kota Surabaya. Dan disinilah maka saya ingin ada iklim investasi yang tenang, tidak gaduh di Kota Surabaya. Sehingga saya berharap antara pekerja dan pemilik perusahaan itu menjalankan hak dan kewajibannya. Sehingga insya Allah bisa akan terjalin iklim investasi yang baik di Kota Surabaya. Dan itulah yang kita jaga. Dan ketika terjadi permasalahan ini, maka ini membuat gaduh dan merusak nama Kota Surabaya. Karena saya bilang bahwa tidak ada satupun yang boleh menahan ijazah. Ternyata ijazah yang warga Kota Surabaya ada yang ditahan. Sehingga saya harus turun tangan untuk menyelesaikan semua ini. Dan saya sampaikan itu bukan pribadi ya, tapi nama perusahaan. Sehingga kalau kemarin sampai viral, rame terkait nama si A, nama si B,
ternyata tidak berhubungan dengan perusahaan. Saya ingin selesaikan dengan perusahaannya. Karena kalau kita berbicara terkait pribadi orang, maka orang itu mengatakan saya apa hubungannya? Saya bukan bagian itu, bukan direktur itu. Tapi perusahaannya yang harus bertanggung jawab, sehingga ternyata saya cek semuanya tidak ada tanda daftar gudangnya, sehingga langsung saya tutup. Sehingga ini menjadi pembelajaran bagi semuanya. Tolonglah negara kita, kota kita ini toleransi, guyup rukun, sehingga terus dijaga bagaimana kondusivitas sebuah kota. Itu aja mas awal yang kita lakukan. Ya Pak Wali, pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh CV Sentosa ini sehingga kemudian penyegalan itu perlu dilakukan secepatnya Pak Wali? Jadi setiap perusahaan itu harus memiliki tanda daftar gudang ketika memiliki gudang. Di dalam permen maka disebutkan ketika tidak memiliki tanda daftar gudang, maka perusahaan itu bisa dilakukan penutupan. Yang pertama, Sentosa Sil ini itu berdiri di tahun 2024, sehingga dia memiliki gudang di Margomulyo. Tapi kita lihat gudang ini apakah memiliki tanda daftar gudang atau tidak, sehingga kita langsung melakukan penutupan. Yang kedua, terkait dengan hal ini adalah bagaimana mereka menghormati hak para pekerja. Bagaimanapun ijazah itu adalah digunakan untuk ketika mendaftar pekerjaan. Jadi ketika ijazah itu ditahan ketika mereka keluar, itu tidak pas buat kami di kota Surabaya. Itu tidak mencirikan kota Surabaya, dan perusahaan ini berdiri di kota Surabaya. Sehingga saya harus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Karena itu kemarin ketika ada yang bertanya, apakah dengan Diana, atau saya mengatakan tidak. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya berhubungan dengan perusahaan. Karena perusahaan ini harus bertanggung jawab. Jadi jangan buat gaduh, akhirnya ini membenarkan itu. Karena ini hubungannya dengan perusahaan, bukan atas nama orang perorangan. Maka yang saya tutup adalah perusahaan. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, untuk urusan ijazah yang ditahan, ini urusannya orang per orang atau perusahaan? Baik, terima kasih Mas Tegar. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu bagaimana sih awal muasal hubungan kerja terjadi. Kenapa begitu? Pertama begini, ijazah ini kan ada pada perusahaan yang ada di Margomulyo itu karena ada terkait dengan adanya hubungan kerja. Jadi ketika teman-teman mau melamar pekerjaan dan kemudian bisa bekerja di perusahaan yang ada di Margomulyo 44 itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menaruh ijazah, dan ijazahnya ditahan. Jadi sebelum kita teman-teman naruh ijazah ada opsi sebenarnya. Pertama adalah ketika masuk bekerja, setelah bekerja 1-2 hari, kalau bisa bekerja di situ, itu ada jaminan uang 2 juta. Kalau tidak bisa membayar uang 2 juta, baru penggantinya adalah ijazah. Nah, artinya ini akan saling terkait dengan karena adanya awal dari terjadinya hubungan kerja. Karena ijazah itu ditaruh di perusahaan, itu di awal hubungan kerja. Nah, maka menjadi perlu dan menjadi penting bagaimana sih pola rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan ini sehingga sampai kemudian ada penahanan ijazah. Nah, ini maka perlu kita gali bahwa awal teman-teman mulai masuk bekerja itu kan berawal dari banyaknya informasi yang dilakukan oleh beberapa akun di media sosial tentang adanya lowongan pekerjaan. Nah, informasi di dalam beberapa akun di lowongan pekerjaan itu selalu menyebutkan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk bisa bekerja di perusahaan di Margomulyo itu adalah tahan ijazah asli. Jadi semua beberapa ada 3-4 akun yang lowongannya menyampaikan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi itu adalah menahan ijazah asli. Nah, dari sinilah kemudian awal masalah itu terjadi. Pak Edi, yang kedua, Pak Edi maaf saya potong. Jadi apakah artinya ya Pak Edi maaf saya potong ya. Apakah artinya bahwa semua pegawai yang bekerja di situ dan yang kemudian sudah resign, semua ijazahnya ditahan? Ya, untuk dari teman-teman yang sudah melapor kepada posko yang dibentuk oleh Pak Wali Kota, yang posko yang ada di Balai Kota Surabaya, ada di Disnaker Kota Surabaya, itu semua ijazahnya ditahan. Jadi 44 orang yang melapor di posko itu dan kemudian kita advokasi ini, semua 44-nya ditahan kecuali ada 1 orang. 1 orang yang berasal dari Malang. Itu sudah keluar di tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, itu untuk bisa mengambil ijazahnya baru ada uang yang dijaminkan, pengganti ijazah. Jadi hanya 1 orang yang tidak ijazahnya ditahan, tapi ada uang penggantinya untuk menebus ijazah itu 2 juta yang masih ada di perusahaan.
Oke, Pak Edi, tapi alasan kemudian tidak mau mengembalikan yang kemudian disampaikan kepada para korban itu apa? Ya, sampai hari ini perusahaan yang mengaku sebagai pemilik, ya yang mengaku, saya mengatakan yang masih mengaku sebagai pemilik itu tidak memiliki alasan. Mereka malah mengelak bahwa ijazahnya ditahan. Tapi semua keterangan-keterangan saksi dan rangkaian peristiwa itu mengarahkan bahwa ijazahnya tidak ada yang kembali. Jadi ada banyak bukti yang kita miliki bahwa sampai hari ini ijazahnya tidak ada yang kembali. Bahkan saya menemukan ada orang yang teman-teman itu yang sudah keluar di tahun 2016, kemudian keluar tahun 2020 dan itu masih ditahan. Jadi dari pemiliknya, dari pengusahanya di perusahaan itu sama sekali tidak memberikan alasan yang jelas kecuali mengelak, tidak tahu, lupa dan tidak menahan. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Wali dulu. Pak Wali, kalau melihat mengenai persoalan ijazah ini dan kemudian ada unsur penipuan juga di sana, apakah memang proses penyelesaiannya itu sebaiknya memang melalui jalur hukum, tidak kemudian bisa dilakukan secara baik-baik begitu, komunikasi yang baik, dimediasi begitu, Pak Wali? Jadi begini Mas, ini ketika hal itu terjadi maka bisa dilakukan mediasi untuk mengembalikan ijazah. Sebenarnya pelaksanaan ini itu menjadi kewenangan pengawasan ketenagakerjaan itu ada di provinsi sebenarnya. Sehingga sudah dilakukan oleh Disnaker provinsi, pemeriksaan sampai dengan nota pemeriksaan. Tapi terkait dengan hal ini adalah warga Surabaya dan perusahaan ini berdiri di kota Surabaya, maka sepatutnya dia harus menjaga nama kota Surabaya. Ketika dia sudah menahan ijazah, maka ini sama juga mencoreng nama kota Surabaya. Akhirnya saya selesaikan, tadi disampaikan Pak Edi ternyata juga tidak pernah mengakui. Tadi saya sampaikan, saya bergerak pada perusahaan itu, tidak orang per orang. Maksudnya sebagai yang mengaku sebagai pengelola, pemilik, itu saya nggak peduli. Tapi saya lihat perusahaannya, direkturnya siapa, harus bertanggung jawab. Dan kebetulan ijazah yang ditahan ini 13 adalah milik warga kota Surabaya, 15 orang. Jadi yang saya minta untuk mempertanggungjawabkan hal itu, karena ini bertentangan dengan perda yang dikeluarkan oleh provinsi bahwa tidak diperbolehkan. Dan penyelesaiannya di perda itu adalah PPNS. Ketika ada pidananya, maka disampaikan ke kepolisian. Ketika hal ini terjadi, dia menahan ijazah warga kota Surabaya dan ada yang warga yang lainnya Kediri, tapi itu berdiri di Surabaya, karena ini mencoreng nama Surabaya dan dia tidak menjaga nama baik Surabaya, maka saya katakan saya laporkan ke kepolisian terkait dengan ijazah ini. Tapi sebenarnya, jikalau dilakukan dengan baik-baik, hari ini pun ketika saya sudah menyampaikan untuk seluruh perusahaan yang menahan ijazah, tolong kembalikan kepada orang atau kepada yang menitipkan ijazah tadi atau diminta. Jangan membuat gaduh Surabaya. Kalau membuat gaduh Surabaya, pasti saya akan berhadapan dengan saya. Alhamdulillah, perusahaan yang lainnya sampai hari ini, itu sudah mengembalikan sekitar 20 ijazah dengan 4 perusahaan yang berbeda. Tapi yang ini tadi disampaikan Pak Edi, ada yang disampaikan belum ketemu, ada yang menyampaikan lupa, sehingga saya tunggu. Jangan pernah membuat gaduh di Surabaya dan jangan pernah membuat susah orang Surabaya. Itu yang kita tunggu terkait dengan ijazahnya. Bukan untuk diganti, tapi yang dilakukan permintaan ijazah, dan itu pun kalau benar itu diterima dan dia menghilangkan, maka tanggung jawabnya ada di mana. Dan ini juga membuat kota Surabaya, saya merasa ini perusahaan berdiri di kota Surabaya yang terkenal dengan budaya areknya kok modelnya begini. Ya sudah, dia tidak pantas tinggal di Surabaya kalau hal ini benar terjadi. Baik, itu, karena ini sudah masuk ke jalur hukum, kita akan tunggu nanti proses pengungkapannya dari pihak kepolisian. Pak Wali, Pak Edi, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.